wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk ke akhlak tercela. Ada yang tahu akhlak tercela itu apa? Betul. Akhlak tercela merupakan salah satu tindakan yang buruk yang harus dihindari oleh setiap umat manusia. Yang pertama, marah. Nah, marah ini artinya tidak senang. Orang yang marah dan mudah tersinggung ada 4 macam. Yang pertama, lekas marah, tetapi lekas pula sembuh. Yang kedua, lambat marah, tetapi lambat pula hilangnya. Yang ketiga, lekas marah, tetapi lambat pula hilangnya. Yang ketiga tadi, lekas marah, tetapi lambat hilangnya. Yang keempat, lambat marah, tetapi lekas hilangnya. Marah yang keempat inilah yang baik karena ada kalanya kita perlu marah. Kita perlu marah jika yang pertama, agama kita dihina orang. Jika agama kita dihina orang Islam itu seperti ini, nah itu patut kita untuk marah. Yang kedua, dilarang sholat. Misal kita mau sholat, kamu tidak boleh sholat, itu patut kita untuk marah. Yang ketiga, diri kita dan orang tua kita dihina orang. Misalnya azan tuh gurunya, nah tidak boleh saat itu, ya. Itu merupakan akhlak tercela. Nah, walaupun demikian, sebaiknya kita bersabar, sebab bersabar lebih baik daripada marah. Mengapa Rasulullah melarang kita marah? Karena marah itu datangnya dari setan. Setan selalu mengajak kepada manusia untuk berbuat tidak baik, dibisiki. Suruh ngomong apa tuh dibisiki sama setan. Jadi kita jangan terpengaruh oleh bisikan setan. Nah, tanda-tanda orang yang sedang marah, siapa yang tahu? Tanda-tanda orang yang sedang marah, muka dan matanya merah. Yang kedua, mengeluarkan kata-kata yang kotor dan tidak sopan. Yang ketiga, tangannya mengepal, lagi marah, mukanya merah. Nah, yang keempat, kadang-kadang memukul kepalanya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kerugian akibat sikap marah. Yang pertama, dapat menimbulkan penyakit. Contohnya penyakit jantung, itu marah, darah tinggi, terus penyakit jantung, stroke. Nah, jadi jangan marah-marah. Yang kedua, dapat menyakiti dan mencelakakan orang lain. Misal, Azza tadi kan diomong itu, nah sakit hati. Jadi tidak boleh. Nah, yang ketiga, dijauhi teman dan dibenci orang lain. Nah, kalau orang yang suka marah-marah itu tidak punya teman. Siapa di sini yang sering marah-marah? Tidak ada. Nah, yang keempat yaitu diberi gelar pemarah. Misalnya, Jihan tuh garangnya, kalau marah-marah. Nah, kalau kita sering marah-marah itu kita diberi gelar marah-marah. Jadi kita tidak boleh marah. Nah, ada cara menghindari sifat marah, yaitu dengan memanfaatkan kesalahan orang lain dan salah. Cara menghindari sifat marah yaitu dengan memaafkan kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Dan ketika timbul perasaan marah, hendaklah duduk kalau masih marah. Juga hendaklah kita berwudu. Jadi kalau kita marah, kalau kita misalnya duduk kita belum tenang, langsung kita ambil air wudu. Nah, agar kita merasa lebih tenang. Kalau berwudu belum tenang, kita sholat. Itu ya, balik dulu. Jangan ketawa, Za.
lagi, sudah itu kita pindah tempat ya. Nah, selanjutnya yaitu akhlak tercela yang kedua, yaitu fasik. Ada yang tahu fasik itu apa? Fasik itu adalah orang mukmin atau orang muslim yang secara sadar melanggar ajaran Islam. Nah, kefasikan itu ada dua macam. Yang pertama, kefasikan yang membuat orang keluar dari agama, yakni kufur. Karena orang kafir juga disebut orang fasik. Yang kedua, kefasikan yang tidak membuat seseorang keluar dari agama, sehingga orang-orang fasik dari kaum muslimin disebut al-asi atau pelaku maksiat, dan kefasikannya tidak mengeluarkannya. Nah, fasik adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam, karena perbuatan fasik adalah perbuatan setan yang senantiasa berperilaku menyimpang. Jadi kita sebagai orang Islam tidak boleh berbuat fasik karena melanggar ajaran Islam. Nah, yang ketiga yaitu murtad. Ada yang tahu murtad itu apa? Ya, keluar dari agama Islam. Nah, murtad adalah meninggalkan atau keluar dari suatu agama, yaitu agama Islam. Meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain itu hukumnya kafir atau disebut orang kafir. Apabila sudah dinasehati untuk kembali kepada agama Islam namun tidak mau kembali, maka orang tersebut terkena ancaman besar atau masuk neraka. Cara menghindari murtad yang pertama yaitu mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan menghayati, meyakini, dan mengamalkan. Yang kedua, menjauhkan diri dari orang-orang yang berperilaku buruk seperti mabuk-mabukan, suka membolos, suka berkelahi, dan perilaku tercela. Nah, berarti kalau mau menghindari sifat murtad, tidak boleh bolos sekolah, tidak boleh berkelahi, ya. Nah, yang ketiga yaitu senantiasa memupuk keimanan dan keislaman dengan cara selalu berbuat baik dan gemar beribadah. Yang terakhir, menjauhi diri dari tempat-tempat maksiat yang mendorong berbuat tercela seperti diskotik, ring club atau kelompok malam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.